Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini dengan NIM 215211108 dari kelas MTS 6B. Dan di sini saya ingin untuk memaparkan laporan realisasi bisnis plan yang telah kami laksanakan pada Festival Bazar Syariah 2024 di tanggal 15 sampai 16 Mei 2024 sebelumnya. Apa sih itu mendoan? Masyarakat Banyumas dan sekitarnya memiliki satu produk olahan tempe yang menjadi ciri khas tersendiri, yaitu disebut dengan mendoan. Dimana mendoan ini merupakan olahan tempe tipis yang dibubuhi dengan tepung atau diselimuti oleh tepung, kemudian digoreng namun tidak sampai matang atau tidak terlalu kering, dan dalam bahasa setempat disebut dengan mendo. Mendoan sendiri merupakan makanan khas dari Banyumas dan sekitarnya dan bahkan telah menjadi identitas tersendiri khususnya bagi masyarakat Banyumas sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, mendoan sudah bisa diproduksi atau dikonsumsi oleh masyarakat umum lainnya. Dengan begitu, alasan kami untuk memilih produk mendoan sebagai produk yang akan kami realisasikan dalam bisnis plan di Bazar Syariah kemarin, yakni dikarenakan berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan sebelumnya, belum ada pengusaha atau sebuah usaha kecil atau mikro yang menjual tempe mendoan saja sebagai produk utama yang mereka jual di area UIN Surakarta khususnya. Oleh karena itu, kami ingin mencoba mengambil peluang yang ada dengan memproduksi tempe mendoan menggunakan sambal kecap sebagai nilai tambah yang produk kami untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi serta memperkenalkan tempe mendoan ke masyarakat umum bagi yang belum mengetahui produk ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari analisis kompetitor yang telah kami lakukan sebelumnya, di mana kita mendapatkan kita memakai tiga pengusaha yang menjual tempe mendoan sebagai produk utama mereka, yakni ada gorengan barokah, gorengan karidasa, dan aneka gorengan, di mana masing-masing dari ketiga usaha tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki masing-masing. Namun dari ketiganya tidak ada salah satu yang memiliki lokasi yang dekat dengan UIN Raden Masar Surakarta, di mana mahasiswa atau masyarakat yang tinggal di UIN Raden Masar Surakarta ini menjadi target marketing yang telah kami susun sebelumnya. Untuk itu, ini juga menjadi alasan atau landasan kami mengambil tempe mendoan sebagai produk realisasi untuk bisnis plan kami selanjutnya. Setelah melakukan analisis kompetitor, kita bisa melakukan analisis SWOT dengan mengetahui atau mengidentifikasi bisnis yang akan kita jalankan kemudian, yakni dengan menganalisis atau mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh bisnis kita, kelemahan yang dimiliki oleh bisnis kita, kemudian peluang, serta yang terakhir adalah ancaman. Di sini kita akan disajikan hasil dari analisis SWOT yang telah kelompok kami lakukan sebelumnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian dari hasil analisis SWOT di atas, kita akan masuk ke penentuan strategi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan serta menghalau atau mungkin mengatasi kelemahan ataupun ancaman dari analisis SWOT yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, untuk realisasi strategi pemasaran, yakni 4P dan 3P. Yang pertama, kita akan mendapatkan poin produk di mana hampir sama dan terrealisasi, namun kita mengganti packaging dari produk kami, yakni yang pertama menggunakan paper box tanpa tutup, namun kita ganti menggunakan kertas minyak serta tambahan plastik bag sebagai packaging lanjutan untuk mempermudah customer dalam membawa produk yang kita jual. Kemudian ada harga. Untuk harga dan isian atau porsinya kita sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Kemudian untuk place kita juga sesuai, yakni pada Festival Bazar Syariah 2024. Kemudian untuk promosi kita juga menggunakan media sosial yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya, yakni media sosial yang berupa Instagram serta WhatsApp. Untuk people, karena penjualan produk yang kami lakukan berbentuk
tidak berbentuk jasa, maka people tidak ditentukan. Hal ini sesuai dengan arahan dari pembimbing sebelumnya. Kemudian untuk poin physical evidence sama dan serupa, yang membedakan hanya pada packaging yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk proses ini juga hampir terrealisasi, namun ada beberapa perbedaan antara perencanaan serta realisasi yang telah kami lakukan. Untuk proses ini bisa kita bahas lebih lanjut di poin realisasi dari perencanaan keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke realisasi manajemen organisasi, di mana usaha kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada CEO, saya sendiri Fitri Nur Aini. Kemudian ada staf produksi, yaitu Sintani Duyatun Hasana. Kemudian ada Elsa Sabila Aurelio Ardana sebagai staf marketing. Dan yang terakhir ada Sally Pranudita sebagai staf keuangan atau finance, di mana pada realisasi bisnis plan yang telah kami lakukan sebelumnya, tiap anggota memiliki kewajiban serta job desk masing-masing dan semua hampir berjalan sesuai dengan perencanaan, yakni semua anggota bertanggung jawab kepada job desk yang telah ditentukan sebelumnya dengan kesepakatan antara anggota kelompok yang telah dibuat. Kemudian sebelumnya kita juga sudah menentukan untuk mitra pemasok bahan baku, yakni pedagang tempe yang berlokasi di Pasar Kartasura. Hal ini untuk mempermudah kami jika mungkin di tengah durasi berjalannya bazar kami mengalami kehabisan bahan baku, jadi bisa lebih mudah untuk mengambil restock bahan baku di lokasi terdekat atau Pasar Kartasura tersebut. Oke, untuk selanjutnya yakni realisasi dari rencana keuangan, kita akan mendapatkan informasi bahwa selama 2 hari produksi kami menghabiskan 18 papan tempe dengan per item atau per papannya dihargai dengan Rp5.000, yang awalnya Rp6.000, namun karena kita mengambil bahan baku yang cukup banyak, maka dari pihak penjual memberikan keringanan atau mungkin bisa disebut diskon sebagai salah satu apresiasi karena kami telah melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian untuk data dari biaya bahan penolong, kita menemukan totalnya 115.000. Hal ini atau data ini dilakukan selama 2 kali produksi, atau 115.000 ini dilakukan atau dihabiskan dalam 2 kali produksi. Kemudian ada biaya aset tetap yakni senilai 435.000, namun pada proses produksi kami menggunakan nominal dari biaya penyusunan aset tetap yakni Rp98. Untuk biaya overhead pabrik merupakan total dari biaya bahan bakar, biaya bahan penolong, biaya listrik dan air, serta biaya sewa tempat yang dibebankan kepada kelompok kami yakni senilai Rp175.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung kita mengalokasikannya senilai Rp4.000 untuk pembelian es batu serta mungkin teh untuk minum, untuk keperluan minum kelompok kami saja. Kemudian untuk biaya pemasaran yakni kita memerlukan kuota internet senilai 100 MB dengan nominal Rp200 dengan total modal awal yakni senilai Rp215.798, dan dari total penjumlahan biaya-biaya produksi di atas kita akan mendapatkan nominal Rp704.200 sebagai total dari biaya atau modal awal yang kami keluarkan untuk membangun sebuah bisnis. Kemudian untuk total biaya per 2 kali produksi kita akan mendapatkan nominal senilai Rp215.798 per 2 kali produksi. Namun sebelum kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi, kita akan mendapatkan sisa bahan senilai Rp53.500, di mana sisa bahan ini kami gunakan untuk mengurangi HPP yang telah kami hitung sebelumnya. Kemudian dari perhitungan harga pokok produksi kami menemukan angka senilai Rp385 untuk harga pokok produksi per unit tentunya, dengan harga jual 1.000 per unit yang telah kami hitung
sedemikian rupa dengan menetapkan target laba yang akan kami capai. Kemudian untuk perhitungan harga pokok penjualan, karena kami menjual tempe mendoan ini dengan satuan porsi, maka didapat informasi bahwa estimasi laba yang diinginkan yakni 3.460 dengan harga jual Rp5.000 dengan BEP dalam unitnya yakni 126 porsi dengan BEP rupiahnya senilai Rp628.675. Kemudian untuk proyeksi laba rugi, karena pada 2 hari bazar kemarin kami menjual 105 porsi dan dikalikan dengan harga jualnya Rp5.000, maka didapatkan nominal senilai Rp525.000 dengan total harga pokok produksi Rp215.598 serta kuota internetnya Rp200 dan kemudian ada penyusutan nilai tetapnya senilai Rp98, maka didapat laba persis senilai Rp309.505 dan dibagi menjadi 4 karena anggota kami terdapat 4 anak, jadi untuk per anaknya mendapatkan sekitar 76 sekian rupiah. Untuk kritik dan saran yang bisa saya sampaikan kepada pihak panitia tentunya mungkin bisa diperhitungkan lagi perbedaan antara luas bazar serta jarak antara panggung hiburan dengan bazar, atau mungkin bisa diperbanyak sound di beberapa titik sehingga tidak hanya peserta bazar yang berada di dekat panggung hiburan yang bisa merasakan atau bisa mendengarkan keasikan dari hiburan yang telah diberikan kepada peserta bazar atau pengunjung yang lain. Selanjutnya untuk dokumentasi dari lampiran proyek bisnis plan yang telah kami realisasikan bisa dilihat pada video setelah ini. Sebelumnya saya izin pamit undur diri. Sekian pemaparan laporan realisasi bisnis plan pada Festival Bazar Syariah 2024 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.